Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, Mas Bin ucapkan selamat malam dari kota Jakarta Pusat. Kali ini Mas Bin berada di stasiun Jakarta Pasar Senen dan akan melakukan perjalanan pulang ke Surabaya. Tapi seperti biasa, nggak pulang langsung ke Surabaya. Jadi Mas Bin mampir ke Malang dulu, naik kereta Majapahit dari Jakarta ke Malang yang menggunakan rangkaian terbarunya, yaitu ekonomi New Generation. Bagaimana perjalanannya kali ini, reviewnya seperti apa? Simak terus video Mas Bin ya. Lanjut. Ya, oke teman-teman, saat ini saya sudah berada di jalur 1, peron jalur 1 ya tepatnya. Jadi selepas tadi saya melakukan proses pemeriksaan tiket serta identitas, saya langsung aja masuk karena mengingat tadi suasana di depan gerbang itu cukup rame banget. Jadi di sini langsung masuk aja supaya bisa speak lebih lancar lah ya. Oke, untuk kereta api Majapahit. Jadi sebelumnya saya sudah pernah beberapa kali ya, kalau nggak salah sekitar 3 kali untuk melakukan review dengan kereta api Majapahit ini. Jadi teman-teman nanti bisa langsung lihat videonya ya, atau nanti bisa cek di kolom deskripsi. Jadi kereta api Majapahit ini merupakan salah satu kereta yang melayani relasi dari Jakarta ke Malang. Berangkatnya itu dari stasiun Pasar Senen, kemudian nanti tujuan akhirnya itu di stasiun Malang. Secara jadwal kereta api Majapahit ini merupakan kereta yang berangkatnya paling malam ya dari Jakarta, yaitu pada pukul 19:20. Sedangkan kalau dari Malang itu kalau nggak salah jadwalnya itu pada pukul 18:45. Pada saat saya terakhir kali naik kereta api Majapahit, itu kereta api Majapahit menggunakan sarana ekonomi Kemenhub. Ya, kalau nggak salah ingat, kereta ekonomi Kemenhub ini keluaran sekitar tahun 2010 sampai tahun 2014. Yang mana dalam kereta ekonomi Kemenhub itu satu kapasitasnya per keretanya itu kan 80 penumpang. Kemudian modelnya itu 2 kiri 2 kanan, duduk tegak dan saling berhadapan. Nah, pada tanggal 25 Maret kemarin, kereta api Majapahit itu mendapatkan alokasi sarana kereta ekonomi stainless steel New Generation, yang mana kereta stainless steel yang New Generation itu merupakan jadi mendapatkan sarana kereta ekonomi stainless steel New Generation yang merupakan penyempurnaan dari kereta ekonomi premium seri sebelumnya. Dan pada perjalanan kali ini harga yang saya dapatkan itu di harga 330.000 ya, 330.000, dimana untuk rentang harga tiketnya untuk kereta api Majapahit kali ini itu dimulai dari subkelas terendah 310.000 sampai paling tinggi di kisaran 375.000. Jadi rentangnya itu sekitar 300 ribuan ya, nggak sampai 400.000. Oke, kalau gitu karena ini juga masih lama, kita tunggu dulu aja kereta api Majapahitnya rangkaiannya datang di jalur 1. Inilah rangkaian kereta api Majapahit yang akan mengantarkan Mas Bin menuju kota Malang pada perjalanan kali ini. Dalam satu rangkaiannya, kereta api Majapahit ini terdiri dari 8 kereta kelas ekonomi New Generation versi stainless steel, 1 kereta makan, 1 kereta pembangkit, dan 1 kereta bagasi. Pada perjalanan selama 14 jam 47 menit ke depan ini, Mas Bin nantinya akan duduk di kereta ekonomi 8 atau 2 kereta paling belakang dalam satu rangkaian ini. Hati-hati jalur 1 masuk rangkaian kereta api Majapahit dengan tujuan akhir stasiun Malang. Dan dimohon kerjasamanya untuk tidak terburu-buru. Mohon Anda menunggu hingga rangkaian kereta api Majapahit berhenti dengan sempurna. Ya, oke teman-teman, kereta api Majapahit saat ini telah tersedia di jalur 1. Oke, kita langsung masuk aja yuk dan langsung review keretanya seperti apa. Lanjut.
Berhubung keretanya sudah siap di jalur 1, waktunya kita masuk ke dalam kereta. Selamat menikmati video perjalanan Mas Bin dengan kereta api Majapahit kali ini. Ya, oke teman-teman, sudah berada di samping saya rangkaian kereta api Majapahit yang akan mengantarkan Mas Bin pulang ke timur ya. Sebenarnya mau pulang ke Surabaya, tapi karena memang Majapahit ini relasinya melayani ke Malang, jadi akhirnya mampir ke Malang dulu. Jadi ceritanya kali ini nyobain full trip ya. Ya, dalam satu rangkaiannya kereta api Majapahit ini tersusun atas 8 kereta ekonomi stainless steel new generation, kemudian 1 kereta makan, 1 kereta pembangkit, dan 1 kereta bagasi. Jadi total kurang lebih ada 11 kereta. Dan ya, nanti kita akan coba review dulu seperti apa sih fasilitas yang ada di kereta api Majapahit ini. Berhubung sekarang kurang lebih pada pukul 18 berapa ya? 19.10, ada 10 menit. Kayaknya nanti kita reviewnya bakal pada saat perjalanan aja karena memang waktunya agak mepet-mepet dikit. Oke, kita lanjutkan lagi perjalanannya. Tepat pada waktunya pada pukul 19.20 menit kereta api Majapahit diberangkatkan dari stasiun Jakarta Pasar Senen. Bismillahirrahmanirrahim, semoga perjalanan kali ini aman, lancar, dan terkendali. Oke teman-teman, tepat pada pukul 19.20 perjalanan kereta api Majapahit dimulai ya, diberangkatkan dari stasiun Pasar Senen dan kurang lebih akan menempuh ke Malang itu kurang lebih selama 14 jam ya, sekitar 14 jam sampai 15 jam ya suaranya. Dan untuk suasana kabin kereta di kereta ekonomi 8 ini cukup full ya dari stasiun awal keberangkatan, jadi nanti mungkin Mas Bin ngerekamnya agak sedikit sekali footage yang bisa saya rekam, mengingat di samping juga ada penumpang yang lain, jadi daripada mengganggu nanti mungkin ada beberapa sedikit hal, mungkin inti-intinya aja yang akan saya rekam. Oke, kalau gitu kita nikmati dulu perjalanannya. Ya gitu deh. Situasi kondisinya ini agak cukup ramai ya, jadi mungkin hanya beberapa hal aja yang bakal Mas Bin review. Yang pertama, untuk model kursinya itu untuk pewarnaannya di sini adalah biru-biru model kayak navy jeans gitu ya, kemudian ada sentuhan warna krem ini. Kemudian untuk fasilitasnya yang pertama di sini ada kantong. Kemudian kita dikasih fasilitas kresek ya untuk pembuang sampah. Kemudian di sini ada apa namanya botol ya. Kemudian di sini ada kantong untuk meletakkan barang-barang. Untuk jenis colokannya di sini itu model colokan universal ya. Dan di bawah sini itu ya ada lightningnya, ini bagus banget. Kemudian untuk tirainya ini adalah model tirai tarik, jadi nanti kalau ditarik begini itu nanti akan naik dengan sendirinya. Kemudian kalau misalkan memang kita pengen lebih rendah itu bisa diturunkan. Kemudian untuk ukuran rak bagasi dengan dimensi koper sebegini ya, ini masih bisa cukup teman-teman, masih bisa memuti untuk menampung. Kemudian untuk di fasilitas berikutnya ada TV. Kemudian langit-langitnya ini ya, ya menurut saya lumayan elegan juga dengan pencahayaan yang bagus banget sih menurut saya. Kemudian untuk di rak atasnya ini, nah ini ada motif-motif batik-batik seperti ini, dan untuk penomornya ini menggunakan LED ya, light emitting diode. Nah kemudian untuk mejanya ini
nggak ada ya teman-teman ya. Jadi untuk bagian jendelanya ini berfungsi sebagai pengganti meja kecil yang seperti biasa pada kereta-kereta pada umumnya. Kemudian untuk ya agak jauhan sedikit sebelah sana. Nah di sini itu ada papan informasi yang dimodel secara digital seperti itu teman-teman. Jadi di sini ada penunjuk ini kereta ekonomi berapa, kemudian juga bakal berhenti di stasiun mana aja atau menuju mana aja seperti itu. Kemudian untuk apa namanya model pintunya ya, nanti di situ ada model pintu otomatis. Jadi kemudian ya kurang lebih seperti inilah fasilitasnya. Oh ya, sama satu lagi, di sini ada tombol reclining. Jadi kalau misalkan kita tarik itu, ini sandarannya bisa kita atur ya. Nah sesuai dengan yang kita pengen. Kemudian untuk apa namanya, untuk space-nya, untuk legroomnya ini bisa terbilang ini lega banget untuk saya yang tingginya 170 cm. Ya jadi kurang lebih review simpelnya seperti ini ya teman-teman. Jadi mantap. Ya, oke teman-teman. Jadi saya belum sempat review kereta makannya ya. Jadi kereta makan sih, kamar kecilnya. Jadi untuk kamar kecilnya kurang lebih seperti ini ya. Kurang lebih seperti ini. Untuk fasilitasnya yang pertama di sini ada wastafel. Kemudian di sini ada kotak sabun, kemudian di sini ada cermin yang bisa dibilang jumbo ya. Kemudian ada tisu, tapi sayang tisunya habis sih. Terus di sini ada tempat sampah. Kemudian hal yang baru di kereta ekonomi New Generation itu ada di ini foot washer. Jadi kalau misalkan teman-teman mau sholat lagi wudhu ya, nah ini teman-teman bisa basuh basuh kakinya itu di sini. Kemudian untuk jenis klosetnya kloset duduk seperti ini. Kemudian ini ada pegangan tangan. Terus itu ada flashnya, ada pengharum ruangan di sini. Kemudian untuk gantungannya itu di model seperti ini teman-teman. Nah, jadi kurang lebih toiletnya seperti inilah. Mantap. Mas, nanti kalau misalkan ada pesanan yang ini ya, kayak pop mie itu jangan diseduh dulu. Oh iya. Ya, takutnya anak-anak kebom soalnya. Iya. Ya, makasih ya Mas ya. Gini nih, kalau padahal kode booking itu nggak di share ya, nggak dikasih tahu ya, tapi tiba-tiba ada kiriman. Belum apa-apa udah dibom. Oke, jadi buat teman-teman yang ngirim nggak tahu dari siapa, makasih banyak ya. Semoga rezeki kalian lancar. Tolong jangan ngirim pop mie, nanti pop mie bikin tensinya naik ya. Makasih banyak. Ya oke teman-teman, mencatatkan pada pukul 20:22 atau 7 menit lebih lambat dari jadwal yang seharusnya, perjalanan kereta api Majapahit yang saya naiki saat ini telah tiba di stasiun Karawang. Ya, kalau saya ngelihat video teman-teman sebelumnya, di stasiun Karawang ini kereta api Majapahit akan disusul oleh kereta api Sembrani dari stasiun Jakarta Gambir menuju tujuan akhir stasiun Surabaya Pasar Turi. Suaranya cuy. Oke, kita tunggu dulu ya Sembraninya. Ya oke teman-teman, saat ini saya berada di kereta makan, di mana dalam satu rangkaian ini di kereta Majapahit ini kereta makan itu terletak di antara kereta ekonomi 4 dan kereta ekonomi 5.
Ya, untuk suasana kereta makannya ini mengingatkan saya di kereta api Pandalungan dulu ya, dari Jakarta ke Jember. Untuk suasananya ini lumayan rame banget. Terus juga langit-langitnya itu lumayan estetik ya. Jadi ada kayak ornamen-ornamen batik sih kalau menurut saya kan. Kemudian di perjalanan kali ini saya memesan nasi ikan dori. Kemudian untuk harganya ini Rp40.000. Kemudian saya juga membeli coklat panas dengan harga Rp13.000. Jadi untuk jajan kali ini di kereta itu seharga Rp53.000. Menurut saya harga yang bisa dibilang standar tapi agak mahal ya. Jadi kalau dulu memang selama saya ngetrip naik kereta itu harganya merangkak naik, mulai dari harga 25 ribuan dulu kan, kemudian merangkak ke 30, bahkan sekarang ini sampai ke Rp40.000 ya. Tapi ya memang segitu ya harganya makan di kereta itu. Oke, nanti sembari kita makan, selepas makan nanti Mas Min akan reviewkan seperti apa dan fasilitas apa aja yang ada di kereta makan di kereta api Majapahit. Ya oke teman-teman, jadi seperti inilah penampakan kereta makan di kereta api Majapahit. Jadi untuk jumlah kursinya ini lumayan banyak ya. Kemudian untuk langit-langitnya ini ada kayak corak batik seperti ini. Nah untuk model kursinya ada yang berduaan, kemudian ada yang deretan sebelah sana itu berhadapan ya, 2 orang, kalau ini bisa berempat. Nah sekarang kita agak maju sedikit. Nah untuk di bagian sini ini ada mini pantry-nya ya, ada meja mini gini untuk menampilkan dagangannya. Kemudian di bagian atas ini itu ada beberapa menu yang ditampilkan ya. Ini ada minuman panas, kemudian nasi ayam geprek, kemudian ada nasi daun jeruk ikan dori, kemudian nasi goreng parayangan, kemudian mie rames, terus ya golongannya itulah ya, dan lain-lain. Kemudian kalau kita geser ke belakang, nah kalau kita geser ke belakang, di sini itu ada ruang musola teman-teman. Nah di sini ada ruang musola. Kalau kita lihat ya, ini masih bisa memuat 1 orang aja kayaknya ya. Ini masih bisa memuat 1 orang aja. Dan untuk aksesnya seperti biasa kita akan menggunakan pintu otomatis seperti ini. Nah jadi space-nya kurang lebih seperti ini ya. Sekarang kita masuk lagi, keburu ditutup. Nah jadi kurang lebih seperti inilah tampilan untuk kereta makan di kereta api Majapahit. Pelanggan yang kami hormati, sesaat lagi kita akan tiba di stasiun Cirebon Perujakan. Bagi Anda yang akan mengakhiri perjalanan di stasiun Cirebon Perujakan, periksa dan teliti kembali barang bawaan Anda. Jangan sampai ada yang tertinggal atau tertukar. Untuk keselamatan Anda, tetaplah berada di tempat duduk sampai kereta berhenti dengan sempurna. Terima kasih atas kepercayaan Anda menggunakan jasa layanan Kereta Api Indonesia. Sampai jumpa pada perjalanan berikutnya. Ya oke teman-teman, pada pukul 22:20 perjalanan kereta api Majapahit yang saya naiki saat ini telah tiba di stasiun Cirebon Perujakan. Ya, stasiun Cirebon Perujakan ini merupakan stasiun percabangan, yang mana di stasiun ini merupakan titik percabangan atau perpisahan jalur antara jalur utara dengan jalur selatan. Kalau misalkan teman-teman lihat di peta di stasiun Cirebon Perujakan, jalur 2 daerah selatan kita langsung kereta api Jaya. Nah, dua daerah selatan kita langsung kereta api Jaya. Ya oke, jadi kalau misalkan teman-teman lihat di peta, itu ada sisi utara atau sisi atasnya itu merupakan jalur menuju ke arah Semarang yang dilewati oleh kereta api Majapahit ini. Kemudian jalur yang di bawah atau di sebelah selatan itu merupakan jalur yang menuju ke arah Purwokerto sampai dengan Kroya. Ya oke, kita nunggu kereta api Jayabayanya datang dulu yuk.
Oke teman-teman, pada pukul 23:26 perjalanan kereta api Majapahit saat ini telah tiba di stasiun Tegal. Ya, stasiun Tegal ini merupakan stasiun batas paling barat dari wilayah daerah operasi 4 Semarang. Dan dijadwalkan di stasiun Tegal ini kereta api Majapahit yang saya naiki akan disusul kereta api Argo Bromo Anggrek. Waduh, udah geluduk-geluduk. Ya, oke, kita tunggu dulu yuk Argo Bromo Anggreknya lewat. Ya, oke teman-teman, sekarang pukul 01:54. Perjalanan kereta api Majapahit yang saya naiki saat ini telah tiba di stasiun Semarang Tawang. Ya, bisa dibilang yang turun juga lumayan ya. Yang naik pun juga nggak begitu lumayan sih, karena memang ini juga kereta tengah malam ya. Kadang-kadang jarang juga orang yang mau naik kereta tengah malam. Biasanya kalau di Semarang ini berhentinya juga bisa dibilang lumayan lama, sekitar 8-10 menitan. Ya, oke. Kita coba isi air aja dulu ya di sini. Karena juga botol lagi kosong kan, kita isi air dulu. Ya, oke teman-teman, barusan kereta api Majapahit meninggalkan stasiun Madiun ya. Jadi tadi habis Semarang itu kayaknya terakhir saya ngerekam selepas Berumbung itu tadi bangun-bangun itu kalau nggak salah sudah Wali Kupun Ngawi Madiun ya. Sebenarnya ada momen ini kereta disusul di stasiun Solo Jebres ya, tapi karena pas badan itu lagi capek banget, jadi ya udahlah. Ya, untuk experience yang pengalaman yang saya rasain ketika naik dari Jakarta sampai sekarang selepas Madiun, untuk kursinya sih enak-enak aja ya. Dan untuk kursinya sih
leher. Saya harus nambahin jaket saya ini sebagai bantal. Saya harus lilitin dulu. Kalau di punggung sih enak, cuma pas di leher ini agak kerasa ya lelahnya. Terus untuk AC-nya dibilang sejuk sih lumayan. Memang suhunya saya lihat stabil di angka 27 terus ya, 27 derajat Celcius. Kekedapannya pun juga bagus. Terus iya, ya kekedapannya sih enak. Terus apa lagi ya, ya lumayan enak sih sebenarnya. Mode malamnya pun juga bagus, cuman ya itu tadi, kalau mau tidur lehernya harus dililitin dulu biar bisa lebih enak lagi. Malang masih jauh ya, kita lanjut lagi perjalanannya.
Oke teman-teman, pada pukul 7:04 perjalanan kereta api Majapahit yang saya naiki saat ini telah tiba di stasiun Kediri. Jadi selepas dari stasiun Kertosono kita sudah resmi masuk ke jalur kantong ya. Dari Kertosono berbelok ke selatan, Kediri, Blitar sampai Malang. Dan ya memang untuk pangsa pasar kereta Majapahit ini selain ke Malang ini juga bisa mengakomodir bagi penumpang yang tujuannya itu menuju ke Kediri, ke Blitar selain dengan kereta api Brantas ataupun kereta api Singasari. Ya kayaknya bentar lagi kereta api Majapahit akan diberangkatkan dan yang naik pun juga masih ada karena di rute atau relasi dari Kediri ke Malang ini memang ada tarif khususnya kurang lebih sekitar harga 90.000 kalau nggak salah. Oke, kita lanjutkan lagi yuk perjalanannya. Perjalanan kereta api Majapahit saat ini telah tiba di stasiun Tulungagung. Nah, kalau di stasiun Tulungagung ini memang berhentinya agak lama karena di stasiun Tulungagung ini kereta api Majapahit akan bersilang dulu dengan kereta api Malabar pagi dari Malang ke Bandung. Sebenarnya saya kemarin itu mau naik Malabar loh, tapi tiketnya udah keburu habis, jadi akhirnya ya udahlah mungkin next time aja naik Malabarnya. Ya jadi pengen ke Bandung lagi deh. Oke, kita tunggu aja yuk kereta api Malabar paginya lewat dulu.
Ya oke teman-teman, baru saja kereta api Majapahit meninggalkan stasiun Kepanjen yang merupakan dua pemberhentian terakhir perjalanan kereta api Majapahit dari Jakarta ke Malang. Nah sekarang waktunya review ya secara keseluruhan ya. Jadi kereta api Majapahit ini merupakan layanan kereta penumpang yang melayani relasi dari Jakarta ke Malang, yang mana sebelumnya itu menggunakan rangkaian kereta ekonomi Kemenhub ya, yang formasinya itu yang dalam satu keretanya terdiri dari 80 seat, kemudian susunannya 22 dan berhadapan. Kemudian pada tanggal 25 Maret kemarin kereta api Majapahit ini itu mendapatkan alokasi transit ekonomi stainless steel new generation, yang mana isinya itu dalam satu keretanya terdiri dari 72 kursi ya, atau kapasitas maksimalnya 72 penumpang, dan untuk arahnya ini searah dengan laju kereta ya, jadi nggak ada istilahnya berhadapan lagi, ada berhadapan sama orang, jadi lebih private. Nah ya sebelumnya mohon maaf ya, karena memang di perjalanan kali ini itu satu kereta full, dan mungkin kayaknya ini banyak yang perjalanannya full trip, jadi Mas Bintang nggak bisa review secara keseluruhan. Tapi yang saya rasain selama naik kereta Majapahit ya, ekonomi stainless steel new generation ini, yang pertama dari sisi kekedapan kabin selama perjalanan, memang kabinnya juga lumayan kedap sih. Cuman di beberapa petak aja kerasa kayak gelodak-gelodak gitu kan, cuman gelodak-gelodaknya nggak parah separah eksekutif tahun 2016 ataupun ekonomi tahun 2016. Ini masih mending. Terus kalau AC, saya lihat dari tadi malam settingan AC-nya rata-rata masih di suhu 27 derajat Celcius ya, bisa dikatakan dingin juga nggak dingin, panas juga nggak bikin keringetan, nggak bikin kegerahan, tapi masih lumayan. Yang menjadi poin utamanya di sini ketika saya duduk selama hampir 15 jam dari Jakarta ke Malang, itu adalah ketika pas posisi tidur. Jadi pas tidur itu memang punggungnya ini masih bisa menyesuaikan ya, tapi ketika kita meletakkan leher ini, pada saat tidur itu saya tadi malam itu agak susah gitu kan untuk ngepasin posisi lehernya ya, mungkin karena pengaruh tinggi badan juga ya, nah akhirnya mau nggak mau saya nambahin ini jaket sebagai bantal gitu. Jadi ya udahlah, tapi menurut saya dengan harga 300 ribuan hampir menuju 400 ribu untuk kereta api Majapahit ini masih worth it lah ya. Ya seandainya kalau misalkan
pemberhentiannya pun nggak banyak-banyak, kemudian laju keretanya bisa dimaksimalkan sampai ke kecepatan 120 km per jam, ya mungkin akan lebih worth it lagi ya. Tapi biasanya kalau misalkan kecepatannya dinaikkan, pasti harganya juga ikut-ikutan naik. Karena pada saat saya sebelumnya naik kereta api Majapahit dari Malang ke Jakarta dulu, itu masih di harga sekitar 270 sampai di harga 350. Tapi sekarang ketika sudah menjadi rangkaian stainless steel new generation, ya harganya naik di sekitar nambah 30 ribuan. Tapi masih worth it lah. Jadi untuk perjalanan kereta api Majapahit ini cukup worth it ya. Selain keretanya bisa dibilang lebih baik daripada sebelumnya yang menggunakan kereta ekonomi Kemenhub, kereta makannya pun juga lebih mewah, kapasitasnya juga lebih banyak, kemudian musolanya pun juga ada, fasilitas musola berbeda dengan sebelumnya. Kalau sebelumnya itu satu kereta makan kemudian kereta pembangkitnya dijadikan satu ya, kalau sekarang kan enggak, jadi kereta makan sendiri, kereta pembangkit sendiri gitu. Jadi untuk kereta makannya benar-benar dimaksimalkan untuk penumpang, ini lucu banget sih. Kemudian untuk toiletnya dimensinya cukup luas, jadi nggak seperti toilet ekonomi premium sebelumnya ya. Untuk kereta ekonomi premium stainless steel atau ekonomi premium keluaran tahun 2017 di kereta api Jayakarta itu kan sangat sempit sekali, tapi di stainless steel ya, kereta ekonomi stainless steel new gen ini udah cukup worth it banget lah kayak gitu ya. Kurang lebih seperti itulah review simpelnya naik kereta Majapahit ini. Jadi kalau misalkan reviewnya nggak lengkap-lengkap banget, mohon maaf, karena memang saya nggak punya banyak space untuk bergerak, mengingat hari ini tuh full occupied dari Jakarta ke Malang, tiketnya habis, jadi ya mohon dimaafkan ya kondisinya. Oke, kalau gitu sebentar lagi kereta api Majapahit bakal tiba di stasiun Malang Kota Lama, yang merupakan pemberhentian terakhir kereta api Majapahit sebelum tiba di stasiun Malang. Don't forget to like, share, comment, and subscribe, and see you on next report video. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat datang di Kota Malang. Sesaat lagi kita akan tiba di stasiun tujuan akhir stasiun Malang. Kami persilakan Anda untuk mempersiapkan diri. Periksa kembali barang bawaan Anda. Jangan sampai ada yang tertinggal atau tertukar. Untuk keselamatan Anda, tetaplah berada di tempat duduk sampai kereta berhenti dengan sempurna. Terima kasih atas keterjemahan.